Halo teman-teman, nama saya Kristala Emanuela dari kelas 12 Sosial 1 nomor absen 7, Sekolah Semak 5 BPK Penabur Jakarta. Akan membawakan materi mengenai apartheid di negara Afrika Selatan. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, pasti kita harus tahu dong politik apartheid itu apa. Nah, politik apartheid adalah sebuah sistem pemisahan ras yang diterapkan oleh pemerintah kulit putih di negara Afrika Selatan pada sekitar awal abad ke-20. Kata apartheid itu sendiri diambil dari bahasa Afrikaans, apart yang berarti memisah, dan hate yang berarti sistem atau hukum. Menurut politik perbedaan warna kulit ini, orang kulit putih memiliki status tertinggi, diikuti oleh orang India dan kulit berwarna, kemudian orang kulit hitam Afrika. Dalam pelaksanaannya, sistem ini menyebabkan diskriminasi politik dan ekonomi terhadap orang berkulit hitam. Oleh karena itu, politik apartheid ditentang baik di negara Afrika Selatan maupun oleh negara di seluruh dunia. Meski secara resmi pelaksanaan politik apartheid baru dimulai pada tahun 1928, tetapi cikal bakal munculnya masalah ini dapat dilusuri sejak awal abad ke-19. Nah, karena kita sekarang sudah mengetahui apa itu politik apartheid, yuk kita masuk lebih dalam lagi latar belakang diberlakukannya politik apartheid di Afrika Selatan. Sejak pertengahan abad ke-17, bangsa Boer, Belanda, mulai menjajah Afrika Selatan guna menguasai sumber daya alamnya. Mereka juga menerapkan praktik perbudakan yang salah satu aturannya, para budak harus mendapatkan izin dari tuannya apabila hendak berpergian jauh. Pada akhir abad ke-18, peraturan tersebut tidak hanya berlaku bagi budak, tetapi juga seluruh Khoi-Khoi, salah satu suku asli Afrika Selatan. Peraturan ini terus berlaku ketika bangsa Boer dikalahkan oleh Inggris pada awal ke-19. Bahkan menurut peraturan nomor 49 tahun 1828, orang-orang kulit hitam harus diberi izin terlebih dahulu apabila ingin mencari pekerjaan. Ketika Inggris menerapkan Undang-Undang Penghapusan Perbudakan pada 1833, status budak juga menjadi pekerja kontrak. Namun, aturan yang berlaku tetap melegalkan rasialisme terhadap orang non-kulit putih. Hal ini semakin memparah nih dari sepanjang akhir abad ke-19, di mana hak-hak orang non-kulit putih semakin dilucuti, seperti pembatasan dalam jumlah kepemilikan tanah dan hak untuk ikut dalam pemilu. Seperti pada dekade pertama abad ke-20, orang kulit hitam tidak diizinkan mengikuti pemilu. Selain itu, mereka juga keturunan India juga dilarang untuk memasuki kawasan tertentu. Hingga pada tahun 1910 didirikanlah sebuah negara yang diberi nama Uni Afrika Selatan, yaitu negara khusus dengan ketatanegaraan Inggris. Dan sejak saat itu diskriminasi rasial terus menjadi-jadi. Berikut beberapa contoh kasus diskriminasi rasial yang terjadi. Yang pertama, ada Undang-Undang Afrika Selatan pada tahun 1910, memberikan hak pilih dan kontrol politik kepada orang kulit putih atas sebuah kelompok ras lain, serta menghapus hak orang kulit hitam untuk duduk di parlemen. Yang kedua, ada Undang-Undang Tanah tahun 1913, memangkas hak orang kulit hitam dalam kepemilikan tanah. Yang ketiga, ada Undang-Undang Penduduk Asli di Wilayah Perkotaan pada tahun 1918, dirancang untuk memaksa orang kulit hitam untuk hidup di wilayah tertentu. Kemudian ada Undang-Undang Wilayah Perkotaan tahun 1923, pemisahan tempat tinggal dan menyediakan tenaga kerja murah untuk industri yang dipimpin oleh orang kulit putih. Selanjutnya, ada Undang-Undang Administrasi 1927 yang menjadikan kerajaan Inggris sebagai kepala tertinggi atas semua urusan Afrika. Yang terakhir, ada RUU Kepemilikan Tanah Asiatik pada tahun 1946, yaitu melarang penjualan tanah kepada orang India dan keturunan India Afrika Selatan. Selanjutnya, mari kita masuk ke pemberlakuan apartheid. Pemberlakuan apartheid diskriminasi rasial diperparah ketika Partai Nasional Afrika memenangkan pemilu pada tahun 1948. Anggota partai ini berasal dari etnis kulit putih keturunan Belanda atau Afrikaner yang menguasai politik dan pemerintahan di Afrika Selatan. Setelah mereka memenangkan pemilu pada tahun 1948, Partai Nasional Afrika kemudian mendeklarasikan Afrika Selatan sebagai negara kulit putih, sementara kelompok ras lain selain kulit putih tidak memiliki hak-hak politik dan warga negara penuh. Penduduk Afrika Selatan juga digolongkan menjadi 4 kelompok besar, yaitu kelompok kulit putih atau keturunan Eropa, kelompok suku bangsa Bantu, salah satu suku bangsa di Afrika Selatan, kelompok orang Asia yang kebanyakan adalah orang Pakistan dan India, dan orang kulit berwarna atau berdarah campuran.
Rezim atau bentuk pemerintahan apartheid memberlakukan diskriminasi terhadap kaum kulit hitam Afrika Selatan melalui hukum negara. Dalam pelaksanaannya, politik apartheid juga terdapat pembagian ruang hidup antaras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih mendapat 87% wilayah Afrika Selatan, sedangkan kulit hitam hanya mendapatkan sekitar 13%. 1, 2, 3. Rezim atau bentuk pemerintahan apartheid memberlakukan diskriminasi terhadap kaum kulit hitam Afrika Selatan melalui hukum negara. Dalam pelaksanaannya, politik apartheid juga terdapat pembagian ruang hidup antaras di Afrika Selatan. Golongan kulit putih mendapat 87% wilayah Afrika Selatan, sedangkan kulit hitam hanya mendapatkan 13%. Selain itu, praktik diskriminasi terjadi di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Perdana Menteri Afrika Selatan Hendrik F. Ward dari tahun 1958 sampai 1966 menyebutkan bahwa akan menjadi kesalahan apabila masyarakat Afrika Selatan hidup dalam kesetaraan. Sejak itu, perlawanan rakyat Afrika Selatan terhadap pelaksanaan politik apartheid terus menggema. Bahkan, diskriminasi terhadap kulit berwarna ini juga dikencam oleh dunia internasional. Salah satu bentuk gerakan menentang apartheid adalah African National Congress atau ANC yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya pada tanggal 21 Februari 1991 di hadapan sidang Parlemen Afrika Selatan, Presiden Frederick Willem de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid. Sekian pembahasan mengenai politik apartheid Afrika Selatan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Kristalia undur diri. Terima kasih sudah menonton. Tuhan berkati.